Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jika bukan karena Allah, mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita juga bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di halaqah tarbiyah muslimah yang insya Allah disamai oleh Ustazah Sain kita, Ustazah Lydia Rusli yang saat ini insya Allah penuh berkah bermulazamah. Sholawat ring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi Alaihi besar wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat, para tabiin, tabiut, tabiut, tabiin, dan juga kita selaku umatnya, yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah, dan Allah ridho kita kelak bersama mereka. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, Amin kita ya rabbal izin alamin. ada mulai kelas kita pada pagi hari ini. Ada seperti biasa sebagai moderator membacakan susunan acara pada kelas kita pagi hari ini. Zoom pertama dibuka oleh host. Qadarullah hari ini ada kesalahan teknis walaupun alhamdulillah ini juga kosong ya. Karena kepekan kemarin dibantu oleh Umi Yuli, Masya Allah untuk menggantikan Anda sebagai moderator. Lalu Anda menyapa Umahat di ruang Zoom, dilanjutkan memulai kelas dengan mukadimah. Selanjutnya bergantian sesuai nomor yang sudah disematkan oleh admin untuk tilawah dan membaca terjemah masing-masing satu baris. Tidak perlu membuka satu ayat ya, satu ayat. Tidak perlu mengucapkan ta'awuz dan basmalah kecuali di awal surat. Lalu dilanjutkan setelah selesai pemaparan materi oleh Ustazah Lydia Rusli. Selanjutnya, setelah selesai pemaparan, ada sesi tanya jawab. Silahkan boleh bertanya langsung raise hand atau juga menulis di ruang chat. Lalu setelah selesai, kelas ditutup dengan membacakan hamdalah dan doa kaftul majelis. Demikian susunan kelas kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, tilawah dimulai dari urutan nomor satu. Insya Allah hari ini dari surah Al-Baqarah ayat 184 ya. Ya. Karena izin share screen. Mana share screen-nya ya? Apaan Umat? Sebentar. Oke, Bismillah. Naam. Tafadoli. Yang awalan silakan membaca dari ayat 184 beserta artinya. Baik, izin mulai Ustazati. Silakan Umi Tafadoli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antahum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Afwan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dan segala firman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. وحلكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
libasin lakum wa antum libasin lahum alimallahu antakum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atim qiyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum fa'akifun wa antum fa'akifuna bil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum tattaqun dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya, Eyang Nani. Eyang. Bunda Wardah. Ada Mi. Ya, Ada Mi. tafadhali. Ya, tafadhali. Anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa Wa'tul buyuta min abwabiha. Ayatnya 188 harusnya. Oh, Eyang Nani 188 ya. Iya, salah. Wala ta'kulu ambalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukamilita kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wal ba'antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa.
padahal kamu mengetahui. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk atau penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakang, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya. Bunda Ana. Iya, surat Al-Baqarah ya Ustazah. Mohon maaf saya baru Iya. baru selesai ada tamu tadi. Iya. Ayat 190. Al-Baqarah 90 ya. 190. Oh, Iya. baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu safiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Fa'inin tahaw fa'innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Utisina. Saya, Masya Allah. Iya, 193. 193 ya? Iya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunal ladzina lillah fa ini tahaw fala yud'a fa ini tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahrul haramu bisahril harami wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan maaf, Abang nggak begitu kelihatan. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Rumput. Nah, Umi, Masya Allah. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah kelas ya. Kelas Ustaz rumput. Kelas Ustazah. Kelas Ustazah sampai 195, alhamdulillah. Ustazah? Ya, Kelas Ustazah, alhamdulillah. ya. Bisa dimulai ya? Baik. Insyaallah. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang, sehingga dengan izin Allah hari ini kita bisa kumpul bersama di majelis Zoom ini dalam rangka menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah meridhoi kita, merahmati kita, menyayangi kita, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya yang kekal nan abadi. Salawat teriring salam semoga tetap senantiasa tercurahkan pada qudwah terbaik kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, kepada istri-istrinya, dan kepada seluruh umat-umatnya yang tetap thiqah dan istiqomah di atas jalan-jalan sunnah ini hingga hari kiamat kelak. Semoga kita yang hadir dan duduk di majelis Zoom ini kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah, umat sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita di halaman 56 tentang memperbanyak amal solih, ya, memperbanyak amal solih. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi kita murojaah sejenak zikir-zikir kita dan doa-doa yang sudah kita hafalkan di periode ini, ya. Insyaallah ini periode kita ini sebentar lagi akan berakhir. Semoga dengan berakhirnya ini nanti saya sampaikan, silakan dimusyawarahkan kalau memang akan diadakan UAS ataupun apa namanya itu ujian, ya, ataupun secara formal silakan, ya. Karena kami di sini MTC sedang mengadakan tanggal 1 sampai tanggal 7 akan mengadakan EAS ataupun evaluasi akhir semester dari materi yang sudah disampaikan, ya. Termasuk tergantung dengan kelasnya masing-masing, ya. Kalau kelas kita ini adalah kelas awalan, ya. Kalau memang mau diujikan tafadhol, kalau tidak juga ya tidak mengapa. Yang jelas kajian kita tetap berjalan, ya, seperti itu. Baik, kita awali dari zikir pagi dulu. Silakan dari Saya saja. Ya, silakan, ya. Dari Asbahna. Oh, dari Asbahna ya saja. Iya, Apa? iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Afwan saja. Ya, Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin finnari wa azabin fil qabr. Iya. Lanjut, yang kedua. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Baik, lanjut yang ketiga. Tolong diperhatikan itunya ya, nomornya ya. Ya. Nomornya Yang doa nomor. Ya. Allahumma anta rabbi, ya. Ya, Sayyidul Istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bidanbi sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, lanjutkan.
Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya, berapa kali itu? 4 kali saja. Ya, lanjut silakan. Yang ini ya, Endro. Ya, saja. Ya, silakan. Allahumma asbabi binikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak walakal hamdu walakas syukru. Ya, silakan. Yang keenam. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya, lanjut. Berapa kali itu tadi? 3 kali ya. Ya, 3 kali. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, Allah. Berapa kali? 7 kali. Ya, 7 kali. Lanjut. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya ya wa ahli wal mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fauqi wa a'udzu bi azamatik an ukhtala min tahti. Ya, baik. Lanjut. Mbak Yuli. Allahumma alimal ghaibi wa syahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa 'ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Iya. Kemudian yang ke-10 apa nih? Mokenta. Baik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya. Dibaca 3 kali Ustazah. Ya, pakai shin ya, syai'un ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Baik. Lanjut yang ke-11. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali saja. Ya, baik, lanjut. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. 1 kali Ya. saja. Ya, lanjut. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuh wa wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'daha. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millat abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ya, lanjut. Subhanallah wa bihamdi
Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Iya. Kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. iya, kalau malas 100 kali sebenarnya. 100 kali. Iya. Lanjut. Yang Yang ini. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a ilah. bihamdi saja. La ilaha wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. 100 kali. Terus 100 kali. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih 3 kali pagi Iya. hari. Iya. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. iya. Selanjutnya astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali Ustazah. Iya. Par. Kemudian terakhir A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali di sore hari. Ya. Kemudian Nomor berapa sekarang Ustazah ya? yang terakhir. Zikir yang Bukan, terakhir. maksudnya siapa saya apa siapa ya? Tadi Siapa nomor aja berapa ya udah siapa aja Allah. Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammadin. 10 kali Ustazah. Ya, 10 kali. Baik, berarti yang sekarang yang ketiga ya. Doa. Doa iftitah yang sudah dihafal. Yang ketiga ini siapa nih? Mbak Ike. Mbak Ike. Yang doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, baik. Kemudian yang keempat, Umi Miftah, doa masuk dan keluar rumah. Doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Iya, maksudnya Doa masuk rumah. Bismillah walajana wa bismillah kharajana wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. iya. Kemudian tadi yang keempat apa nih ya? Bentar. Ini enggak ada ini urutan namanya ya. Ada Yang nomor keempat, ya Putih Miftah. Putih Ada, Miftah. Ustazah. Ya, ya baik ya. Ya. Yang kelima sekarang ya, ya. Doa masuk dan keluar masjid. Saya nomor 6 apa? Yang Ustazah? Indro nomor 5. Nomor 5 yang intro. Ya, masuk dan keluar masjid. Abi rahmatik. Keluarnya? Keluarnya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu lupa. Allahumma sholli Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma waftahli. Waftahli. Lupa saja. Ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu yang paling pendek ya. Kalau yang panjangnya diawali dengan salawat. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuknya. Kalau keluarnya sama. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Baik. Lanjutkan. Yang keenam, Umi Wardah. Ya. Doa mau tidur dan bangun tidur. Ya. Allahumma Bismika. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangunnya Ya. alhamdulillahilladzi
Ahyana. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, pakai stop. Kemudian yang ketujuh, apa nih yang ketujuh nih? Anas Mbak Bunda. Ani, ya. Doa setelah berwudu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi nabi ummi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma Ya, ij'alni tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. ya, baik. Kemudian yang ke-8, Ibu Aryati, doa setelah azan. Ada Ibu Aryati, Pekanbaru? Ada Ustazah dulu. Ya, Ustazah. silakan. Doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma ja'alni minat tawabina. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal Kok mutatahhirin. itu doa setelah berwudu ya? Iya. Iya, setelah wudu ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innakala ya, baik ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Ke Mbak Yuli. Ya. Doa masuk dan keluar kamar mandi. Masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar kamar Keluarnya? mandi, ghufranaka. Ya. Diawali dengan bismillah ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Keluarnya ghufranaka. Kemudian yang ke-9 apa nih? Yang ke-9 Kali saja 10 ya. ya, 10 ya, yang ke-10 ya. Ya, ke-10 Umi Kenta, doa memakai pakaian dan melepas. Belum ya ini ya? Belum. Oh, belum ya? Belum ya, baik ya. Doa belajar. Doa belajar. Doa belajar ya Ustazah. Ya, doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Iya, atau doa yang dizikir pagi itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Iya, baik ya. Kemudian ini udah jam 11 ya. Ayat kursi dan Al-Baqarah 255 257 ini sambil terus dihafalkan ya. Dengan Al-Baqarah ayat 284 286 ya. Ini kayaknya nggak mungkin kita murojaah sekarang ya. Ini memang waktunya tidak memungkinkan ya untuk materi kita ya. Baik ya. Sekarang kita masuk ke materi di halaman 56 ya, 56 tadi. Ya. Tentang memperbanyak amal salih. Memperbanyak amal salih. Baik ya. Memperbanyak amal salih. Ya. Halaman 6 ya. Ya. Baik, saya jelaskan ya. Memperbanyak amal salih ya. Jadi syarat diterimanya amal salih ini kita bahas dari yang awal ya. Tentang amal salih sebelum kita membahas tentang amal salih, syarat diterimanya amal itu ada 2 ya. Syarat diterimanya amalan itu ada 2. Yang pertama, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mutaba'ah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat diterimanya amal ibadah seseorang di dalam Islam. Tanpa ada 2 unsur ini, maka amalannya tertolak. Ya, maka nanti pada hari kiamat
banyak orang yang menghadap kepada Allah dalam kondisi muflis, bangkrut. Salah satunya rusak niatnya. Ya, maka sekarang kita luruskan niat kita. Kita hadir di majelis Zoom ini semata-mata untuk menggapai wajahnya Allah. Semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya, ini kita luruskan dulu. Supaya apa? Supaya duduknya kita, keluarnya duduknya kita di majelis Zoom ini kita mendapatkan pahala dari Allah dan tercatat sebagai amal solih. Ya, maka kita luruskan dulu. Ya Allah, kami duduk berkumpul di majelis Zoom ini semata-mata hanya ingin menggapai wajah-Mu ya Allah. Nah, itu kita luruskan ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ilmunya bermanfaat. Nanti kalau ilmunya bermanfaat, Umar sekalian ya, itu ada tandanya sebelum dia wafat. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu ada tandanya sebelum dia wafat, ya. Tandanya apa? Amal solih orang tersebut diterima, dia semakin takut kepada Robnya. Nah, itu tandanya ya. Maka syarat diterimanya amal solih ini juga harus kita perhatikan. Pertama, ikhlas karena Allah. Semata-mata kita berkumpul di majelis Zoom ini untuk mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul. Ya, karena yang namanya ruh itu tetap harus dicek terus. Ya, kita belajar tahsin, ya kita belajar tahfidz, ya setoran ayat Al-Quran. Tapi kalau ruh kita tidak diperbaiki, itu akan mati ruhnya ataupun akan sakit. Ya, maka tadabur ataupun mendengarkan kajian nasihat ini bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 27 Allah berfirman, wa yahdi ilaihi man anab, dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya, dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya. Ayat Maka berapa Ustazah? surat Ar-Ra'd ayat 27. Yang paling atas itu tadi di bukunya ada. Oh, Ya, iya. dan Oh, iya. menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya, ini Allah itu punya hak. Orang yang bertaubat itu ditunjuk kepada Allah jalan-jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu biasanya penuh aral dan rintangan, tidak mengenakkan, ya, berat dan sebagainya. Tapi itulah jalan yang lurus. Ya, maka di dalam ayat yang lain disebutkan belum dianggap beriman seorang muslim sebelum dia diuji tentang kesabarannya. Ya, kalau dia sudah lulus dalam sabarnya, maka nanti dia berhak mendapatkan mendapatkan buah dari sabarnya. Seperti itu ya. Maka di ayat ini disebutkan dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Allah tunjukkan nanti. Ini loh ciri-ciri orang yang bertaubat, ya. Dari pola makan, pola minum, pola apalagi pola tidur, ya, pola berbicara, ya, masuk rumah, keluar rumah, semuanya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, maka kita di sini juga menghafalkan doa-doa. Tatkala azan, kita juga mendengarkan suara azan dan diam, ya. Kemudian dan yang lain-lainnya, ya. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah marah, itu juga ada tuntunannya semua dalam Islam. Ya, jadi Rasulullah juga pernah marah. Marah kepada siapa? Marah kepada anak yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah itu dimarah sama Rasulullah. Ya, seperti itu. Artinya apa? Sudah ada tuntunannya. Semua sudah ada tuntunannya. Baik ya, kita lanjutkan. Sungguh ketika seorang muslimah memperbanyak amalan, baik itu sholat maupun puasa maupun yang lainnya, berarti kontak keimanan yang kuat antara dirinya dengan Allah terus berlanjut. Ya, kalau kita sholat, ya kita beramal solih, baik itu sholat, kita puasa Senin Kamis, ataupun amal solih lainnya, bersedekah, bertutur kata yang baik, ya, mempunyai akhlak yang baik, berarti kontak keimanan dirinya dengan Allah itu terus berlanjut, ya, terus berlanjut. Kemudian ada peningkatan keimanan. Nah, kalau dia melakukan amal salih, ya, dalam hal itu terdapat peningkatan dan penguatan terhadap keimanan dan keteguhannya di atas jalan hidayah.
Maka dalam waktu yang sama hal itu mengindikasikan sampai sejauh mana kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu ia mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga Allah pun mencintai dirinya. Ya, tanda-tanda ini tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya. Ini boleh ditambahkan dalam catatannya ya. Ini nggak ada di dalam kitabnya. Saya ambil dari kitab yang lain ya tentang memperbanyak amal solih. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Apa tadi yang pertama? Dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Nah, tanda-tanda Allah mencintai hambanya dimudahkan, yang pertama dimudahkan melakukan amal kebaikan. Dimudahkan dalam kebaikan. Atau dalam kurung ya, dimudahkan melakukan amalan penghuni surga. Ya, tanda Allah mencintai hambanya yang pertama dimudahkan melakukan amal kebaikan atau amalan penghuni surga. Ya, dimudahkan sama Allah. Sholat malam ngantuk, tapi mata tiba-tiba terbuka. Padahal lagi sedang pulas-pulasnya seperti ada yang membangunkan. Sehingga mata kita langsung terang, langsung membaca doa setelah bangun tidur, mengambil air wudhu, bahkan mungkin mandi dan sebagainya, sikat gigi ya. Kemudian dia sholat dengan khusyuk. Itu tanda apa? Tanda Allah sayang kepada hambanya. Tanda Allah cinta kepada hambanya. Dibangunkan saat dia tidur dengan pulasnya di sepertiga malam terakhir. Di saat apa? Di saat Allah turun ke langit bumi. Allah ingin hamba tersebut dilihat oleh Allah dalam kondisi sujud kepada Allah di keheningan malam. Atau Allah ingin melihat matanya menetes, menangis karena taubatnya. Atau karena Allah ingin melihat kekhusyuan sholatnya. Ya, seperti itu. Itu tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya. Ya, dimudahkan dalam kebaikan ataupun amalan penghuni surga. Contohnya sholat lail, contohnya baca Quran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tanda Allah mencintai hambanya. Allah akan menurunkan rahmat ke dalam hatinya. Allah akan menurunkan rahmat ke dalam hatinya. Ini tanda Allah mencintai hambanya. Ya. Allah menurunkan rahmat di dalam hatinya. Ya. Sehingga hatinya itu bisa membedakan, oh ini salah, oh ini benar. Seolah-olah hati itu ada alarm. Dalam keburukan, langsung, nggak boleh saya begini, kenapa saya berada pada posisi seperti ini? Astagfirullah, astagfirullah. Langsung berhenti sejenak, istighfar, kemudian melanjutkan perjalanan ke amal solih. Ini tanda apa? Tanda Allah memberikan rahmat ke dalam hati orang yang beriman. Berhenti sejenak setelah melakukan kesalahan. Langsung berhenti. Melanjutkan amal kebaikan. Nah ini tanda Allah memberikan rahmat ke dalam hati. Ya, jadi Allah memberikan rahmat ke dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Allah turunkan ketenangan ke dalam jiwa dan raganya. Allah menurunkan ketenangan di dalam jiwa dan raganya. Ketenangan, ya, tenang, nggak panik, nggak kasat kusut, ya, jadi tenang, ya, tenang, ya, nggak. Anak sakit itu tenang, suami sakit tenang, mendengarkan musibah ini tenang, ya. Ketenangan itu datangnya dari Allah, ya. Ketenangan itu datang dari Allah. Maka tatkala kita sudah merasakan seperti itu, libatkan Allah di setiap kondisi, libatkan Allah di setiap keadaan sehingga hati kita menjadi tenang. Ya, ini tanda-tanda apa? Tanda Allah mencintai hambanya. Yang diberikan ketenangan di dalam hatinya, jiwa dan raganya. Tenang. Ya, kan ada orang yang panikan. Ya, HP hilang, wah panik ini. Dunia kayak mau kiamat. Ya, padahal itu adalah harganya nggak terlalu mahal mungkin ya. Jikalau dibandingkan dengan yang lainnya, tapi panik, nah, seperti itu. Ada juga yang dia kehilangan harta yang banyak, tapi diberikan Allah ketenangan. Nah,
Toh kita lahir juga dulu di dunia tidak membawa harta. Nah itu jiwanya tenang. Tapi kalau orang yang panik itu hal yang kecil saja bisa membuat darah tinggi naik, kolesterolnya tinggi, asam urat naik, ya, dalam urusan-urusan yang remeh dan sepele, ya. Kenapa? Karena bersandarnya kepada manusia, bersandarnya hanya kepada makhluk, tidak menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berikan dia kegelisahan. Kenapa? Karena Allah belum mencintainya, ya. Kemudian yang keempat, ya, tanda Allah mencintai hambanya, ya, bagaimana Allah sebutkan dalam dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sebutkan dalam hadis, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu. Nah, ya, dipermudah di dalam melakukan menuntut ilmu, diberikan kemudahan di dalam din. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, niscaya Allah mudahkan dia paham dalam urusan din, difahamkan. Ya, difahamkan dalam urusan din. Ini tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Allah mencintai hambanya, diberikan pemahaman dalam din. Ya, ada orang bertanya hukum waris, oh kita tahu menjawabnya. Ada orang tanya tentang zikir pagi, kita tahu, kita melaksanakannya. Ada orang tanya hukum ini, kita tahu hukumnya, dan seterusnya. Ini tanda Allah berkehendak baik kepada hambanya. Ya, diberikan pemahaman dalam urusan din. Ya, diberikan pemahaman dalam urusan Islam. Ini tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Ya, jadi ada 4, ya. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya, hadis kursi ini, ya, sebenarnya riwayat Bukhari dan Muslim, tak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya, ya. Tak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah, ya, ibadah-ibadah nafilah, ya, ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Sebenarnya bunyi hadis ini panjang, ya. Maka tatkala aku mencintai hambaku, akan kujadikan tangannya memegang karenaku, matanya melihat karenaku, kakinya berjalan kepadaku. Tatkala dia meminta kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Ya, seperti itu. Kenapa? Kalau Allah sudah mencintai seseorang itu seperti itu. Allah jadikan tangannya itu bergerak itu karena Allah, ya. Menjadikan melihat itu karena Allah, ya. Kakinya melangkah itu karena Allah, mulutnya makan juga karena Allah. Maka setelah makan pun kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, memuji Allah, ya, karena nikmat yang Allah berikan, ya, seperti itu. Ini, ya, jadi tak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya, ya, sehingga aku mencintainya. Ibadah sunnah ini banyak, dari sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau hanya amalan wajib itu sedikit, ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sedekahnya hanya Idul Fitri, bayar zakat fitrah atau zakat mal. Kemudian haji atau umroh kalau dia mampu, kalau nggak mampu ya tidak. Itu kalau yang wajib-wajib itu hanya itu, ya. Tapi kita penuhi ibadah-ibadah kita dengan amalan sunnah. Sampai kapan? Sampai Allah mencintai kita, ya. Maka kalau Allah sudah mencintai hambanya, tandanya apa? Tatkala hambanya meminta, maka pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Ya, ini seperti itu, ya. Jangankan Allah, ya, manusia saja kalau dia sudah mencintai, ya, mencintai seseorang, apa saja yang ada pasti diberikannya, ya. Ditanyakan apa kabarnya, diberikan hadiah demi hadiah dan seterusnya. Ya, ini cinta sesama manusia, apalagi cinta Rob kepada hambanya, ya. Maka wanita salihah harus bersegera kepada kebaikan dan memperbanyak amal salih sehingga seluruh waktunya ditempuh, dipenuhi dengan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla.
Sebelum kapan? Dia terus beramal solih, ya, beramal ditambah lagi. Setelah melakukan kebaikan ini, melakukan lagi kebaikan lagi, melakukan kebaikan lagi. Sampai kapan? Sampai penghancur berbagai kelezatan datang kepadanya, yaitu kematian. Nah, ini orang yang beriman. Ya, jadi memperbanyak amal solih, ya, kebaikan demi kebaikan sampai waktunya dipenuhi dengan ketaatan dan kedekatan kepada Robnya sebelum penghancur kelezatan itu datang kepadanya. Ya, itu kematian. Ya, sebelum kematian datang kepadanya. Ya, maka terus dia beramal solih. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan seseorang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, jadi orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, ada orang yang memang sehari-hari itu nggak puas kalau nggak nggak pergi ke sawah. Ya, ada tetangga di sini. Ya, hari-harinya perginya ke sawah. Akhirnya apa? Sebelum meninggal, dia digerakkan kakinya untuk pergi ke sawah. Meninggal di sawahnya. Na'udzubillah. Ya, kita ingin kita itu di puncak-puncak amal solih itu Allah memanggil kita. Nah, itu tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, baik, kita bahas di hadisnya ya. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal solih. Ya, bersegeralah melakukan amal solih sebelum terjadi fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, sorenya sudah kafir. Ya, pada sore hari ia dalam keadaan beriman, paginya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan kenikmatan duniawi. Seperti itu ya. Di halaman 57 ya. Bersegeralah melakukan amal solih, badirul bil a'mali fitnatan kaqita'il lail muzlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Bersegeralah melakukan amal solih, ya, segera, ya. Sebelum apa? Sebelum terjadi fitnah-fitnah. Ya, hari ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang yang pagi ini ayat hadis ini sudah berlaku. Banyak orang yang hari ini paginya beriman, saking cepatnya berputar, sorenya sudah kafir kembali. Kafir yang dimaksud di sini adalah meninggalkan syariat Allah. Ya. Ya, meninggalkan syariat Allah dengan sengaja, ya, sehingga paginya beriman, sore sudah kafir. Pagi hari seorang dalam keadaan beriman, sorenya ia kafir. Na'udzubillah, cepatnya berganti keimanan dengan kekafiran. Maka kita berlindung ibu-ibu sekalian dari fitnah akhir zaman. Ya, ini kita sedang berada di tengah-tengah akhir zaman, ya. Baik kita sadari ataupun tidak. Ya, tanda-tanda akhir zaman sudah banyak bermunculan di sana sini, ya. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang beriman, ya. Kemudian dalam ayat di surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, di sini ada kata-kata wasari'u, dan bersegeralah, berlombalah, ya, kepada ampunan ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabbmu, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, ya, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, seperti itu ya. Maksud dari ayat wasari'u, ya, yang disebut dengan wasari'u, ya, itu adalah bersegera.
Ibarat orang yang mau lari ya, itu ada 3, 2, 1. Nah, langsung lari seperti itu. Itu yang disebut dengan wasari, berlomba-lomba. Sikut kanan, sikut kiri untuk apa? Beramal solih. Nah, ini orang yang nggak terjadi melainkan dengan orang yang takwa. Nggak terjadi wasari'u ini, nggak terjadi, perlombaan ini tidak mungkin terjadi melainkan hanya perlombaan kepada orang yang takwa, ya. Maka orang yang tahu itu mereka selalu apa ciri-cirinya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka selalu tolong menolong dalam kebaikan, amal solih, dan menjauhi dari tolong menolong dalam keburukan. Mereka menjauh dari tolong menolong dalam keburukan, ya. Contoh ya yang terjadi hari ini, kita saling menolong, mengingatkan, hari ini kita kajian, hari ini kita ini, dan seterusnya. Itu namanya saling tolong menolong di dalam kebaikan. Kemudian Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia itu wajib bersedekah. Setiap persendian Bani Adam itu wajib bersedekah setiap hari, di mana matahari terbit di dalamnya. Engkau berbuat adil antara 2 orang adalah sedekah. Ya, berbuat adil dengan 2 orang itu sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, itu juga sedekah. Ada orang di atas kendaraan, bawa motor misalnya, barangnya banyak, atau yang terjatuh kita ambilkan barang, itu juga sedekah. Ya, engkau menaikkan maupun mengangkat barang-barang ke atasnya juga sedekah. Masya Allah, alangkah luasnya sedekah. Ya, ada orang naik motor, tasnya satu sudah dinaikkan, satu belum dinaikkan, agak kesulitan, kita bantu sekedar mengangkat, itu pun sudah di sisi Allah ternilai sebagai sedekah. Kemudian apalagi ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik itu sedekah. Ya, berkata yang baik itu adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju sholat adalah sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ya, ini bagi siapa? Orang yang beriman, semuanya ada nilai sedekahnya. Ya, ada nilai sedekahnya. Berkata baik saja terhitung sedekah. Ya, maka di dalam sebuah riwayat disebutkan lisan manusia itu digunakan hanya untuk 4. Boleh dicatat ibu-ibu sekalian ya. Lisan manusia itu gunanya cuma untuk 4. Selain dari 4 ini tidak ada gunanya lisan. Pertama, itu adalah untuk berzikir kepada Allah, termasuk di dalamnya zikir pagi dan petang. Ya, kegunaan dari lisan. Fungsi dari lisan itu ada 4. Pertama, untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, untuk membaca Al-Quran. Walaupun sudah tua, sudah uzur, ayo tetap baca Quran. Nah, baca Quran, tetap belajar Al-Quran. Ya, seperti itu ya, tetap belajar Al-Quran. Karena memang lisan kita tujuannya untuk membaca Al-Quran. Pertama, berzikir kepada Allah. Kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, kegunaan dari lisan kita ini, Allah berikan lisan ini untuk apa? Untuk 4 hal. Pertama, untuk zikir kepada Allah. Kedua, untuk baca Quran. Ketiga, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya apa? Balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Sampaikan. Makan pakai tangan kanan. Itu sudah dakwah. Sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada teman kita, misalnya ya, minumnya makan dan minum pakai tangan kiri, kita ingatkan, Bunda makannya pakai tangan kanan, duduk. Nah, itu sudah dakwah, sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Atau ibu-ibu yang suka marah, yang ngeromet dengan suaminya, itu kita ingatkan, Bu, jangan suka marah. Yang suka marah itu nanti saudaranya setan. Nah, karena kemarahan itu datang dari setan. Itu juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Maka akhirnya Pak ibunya berubah, nggak suka ngomel misalnya ya. Nah, berarti kalau ada yang ibu-ibu masih suka marah, terutama dengan suaminya, berarti masih ada setan di tubuhnya. Ya. Jadi yang pertama, kegunaan tujuan Allah memberikan lisan kepada kita, pertama untuk zikir kepada Allah. Zikir pagi dan petang. Kedua, untuk baca Quran.
Ketiga, Ya. untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemanapun dan dimanapun dia berada selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang keempat, untuk membicarakan dunia yang mau tidak mau dia berada di atasnya. Ya, membicarakan dunia yang mau tidak mau yang dia berada di atas bumi itu. Ya, dia harus tanya berapa harga cabai, berapa harga ikan, itu harus ditanyakan. Ini fungsi dari lisan kita. Jadi bukan untuk apa, Bu? Bukan untuk marah, bukan untuk ngomel, bukan untuk apa lagi? Ya. Bicara apa Ustazah? Iya, bukan untuk gibah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi lisan kita gunakan untuk 4 hal ini. Supaya apa? Supaya nanti menjadi hujah di hadapan Allah, lisan kita dijaga, maka Rasulullah akan menjamin surga bagi umatnya. Ya, sebagaimana hadis Rasul, aku menjamin surga bagi umatku yang mereka mampu menjaga 2 hal. Pertama, menjaga yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya. Ya. Itu Rasulullah menjamin surga. Yang kedua, orang yang mampu menjaga di antara kedua bibir, lidahnya. Kalau dia sudah mampu menjaga lidahnya dengan baik, aku menjamin surga baginya. Nah, kalau menjaga kemaluan, insya Allah, ya, setampan apapun mantan kita dulu udah nggak kita lirik lagi, nggak kita buka IG-nya, nggak kita chatting lagi, walaupun dia lebih sukses, nggak dilirik. Mau suami yang sekarang ini kurang tampan, kurang ganteng, kurang kaya, itulah suami saya, kita bangga. Nah, kenapa? Kita sudah mampu menjaga di antara kedua paha. Tapi yang satu ini yang paling berat, menjaga lisan. Ya. Nah, kalau Rasulullah menjaga ini, menjamin siapa yang mampu menjaga di antara dua cabang pahanya, kemaluannya artinya, dan kedua bibirnya dalam artian lidahnya, aku menjamin surga baginya. Maka lidah kita itu kita gunakan untuk 4 hal tadi, ibu-ibu sekalian. Mohon pertolongan, mohon petunjuk kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam melakukan 4 hal ini. Membicarakan pertama untuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan membicarakan dunia yang mau tidak mau itu dia berada di atasnya. Secukupnya, nggak ngobrol masalah dunia ini panjang, berjam-jam, giliran baca Quran ngantuk. Nah, ini berarti sudah kebanyakan nggak balance. Ya berarti nggak balance. Ya seperti itu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sebaiknya Iya. seorang muslimah dalam urusan ini memperhatikan, ya, dalam amal soleh seorang muslimah memperhatikan apa? Sebaiknya seorang muslimah dalam urusan ini memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, tidak malas dan bersegera beramal soleh. Ya, seorang muslimah itu bersegera beramal soleh, tidak malas. Ya, tak kala kita malas langsung berhenti sejenak. Ya, yang namanya manusia, ibu-ibu sekalian, itu ada masa-masa jenuh. Maka disebutkan iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, naiknya karena amal solih, turunnya karena dosa dan maksiat. Sekedar zoom membuka kameranya saja, mendengarkan saja, itu nggak mau. Kalau dia sedang futur, ya, kalau keimanannya sedang menurun, nggak mau ikut masuk grup itu, nggak mau masuk grup zoom. Ya seperti itu. Kalau dia sedang futur, maka harus kita perhatikan tidak malas dan bersegera beramal solih. Ya, kita masih ingat bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i di dalam Bertalabul Ilmi. Ini harus kita jadikan simbol hidup kita. Harus diingat-ingat bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, bagaimana perkataan Imam Malik. Perkataan Imam Asy-Syafi'i, saya ulangi sedikit tentang Bertalabul Ilmi, ya, tentang tidak malas dan bersegera untuk beramal salih. Barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kalau nggak mau belajar, maka selamanya dia akan menjadi orang bodoh. Ya. Baik, saya ulangin. Perkataan Imam Asy-Syafi'i, ya. Barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka dia harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka selama-lamanya dia harus menahan perihnya kebodohan. Ya, seperti itu. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Maka kebodohan itu harus kita enyahkan.
kemalasan itu harus kita nyahkan. Sedangkan perkataan Imam Malik, ya, perkataan Imam Malik itu apa? Tentang menuntut ilmu, ya, tidak bermalasin tadi. Saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai kaki saya menginjak surga. Nah, itu harus jadi moto hidup kita. Saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai kaki saya menginjak surganya Allah. Kalau kaki kita sudah menginjak surga Allah, berhenti belajar. Artinya apa? Berada di alam kubur. Orang yang beriman itu, ibu-ibu sekalian, kalau sudah berada di alam kubur, itu dia sudah mendapatkan taman-taman surga. Berada di taman-taman surga. Sudah berhenti semuanya. Taklim berhenti, kajian berhenti, tahfidz berhenti, setoran hafalan berhenti, semuanya berhenti. Ya, kalau kakinya sudah menginjak surganya Allah, itu prinsip hidup kita. Walaupun kita baru hijrah, ya, tetap dijadikan moto hidup. Saya tidak akan pernah berhenti belajar sampai kaki saya menginjak surganya Allah. Ya, seperti itu ya. Ini prinsip kita di dalam belajar. Baik ya, saya lanjutkan kedua. Sebaiknya seorang muslimah dalam urusan ini, ya, dalam berurusan dengan amal solih, memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, tidak malas dan bersegera untuk beramal solih. Tambahkan dalilnya di surat Hud 10 Yunus Hud ayat 115. Hud ayat 115. Ya, tentang tidak malas dan bersegera beramal solih. Ya, maka kalau kita sudah ada bisikan melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ya, sudah ada panggilan untuk cukup uang untuk berhaji, cukup uang untuk berangkat umroh, berangkatlah umroh. Ada uang untuk sedekah, bersedekah. Ada uang untuk berinfak, jangan ditunda. Ya, karena semua yang ditunda itu kan akan berakhir dengan sebuah penyesalan. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan amalan secara kontinu meskipun sedikit. Sebab amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Nah, ya. Melakukan amalan secara kontinu, terus menerus. Setiap hari dikerjakan, ya, setiap malam dikerjakan, setiap pagi dikerjakan. Itu namanya kontinu. Ya, kontinu atau istiqomah. Amalan yang istiqomah. Ya, melakukan amalan secara kontinu atau istiqomah meskipun sedikit. Sebab amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Istiqomah tapi dikit. Salat duha tiap hari dikerjakan hanya 2 rakaat, nggak apa-apa. Ya, salat lail dikerjakan biasanya dulu 11 rakaat, tapi sekarang karena sudah sering terkantuk-kantuk dan terkentut-kentut misalnya ya, maka dia kerjakan hanya 2 kali salam sama witir, alhamdulillah masih kontinu. Ya, seperti itu. Melakukan amalan yang kontinu meskipun sedikit. Ya, infak setiap subuh walaupun itu hanya Rp5.000 kontinu dikerjakan. Ya. Ataupun Rp1.000 ya, misalnya melakukan amalan yang kontinu meskipun sedikit. Sebab amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten yang meskipun sedikit, ya. Sholat duha, sholat tahajud, berinfak, ya, bersedekah. Nggak ada yang bisa disedekahkan hari itu, maka senyum. Ketemu orang, ya, senyum. Senyum itu terhitung sedekah, Masya Allah ya. Islam itu luar biasa. Din yang luar biasa. Senyum aja di hadapan saudaranya terhitung sedekah. Walaupun kita sedang ada masalah dengan anak, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan keluarga, ketemu saudaranya, senyum, seolah-olah nggak ada masalah. Padahal kita sendiri yang paling tahu tentang permasalahan kita. Nah, ini ciri muslimah sejati itu seperti itu. Nggak menampakkan apa? Ujiannya. Nggak menunjukkan kalau dia sedang ada masalah. Ya, seolah-olah dia tanpa masalah, padahal dia sendiri mempunyai masalah. Boleh jadi masalahnya lebih besar daripada orang yang mengajak berbicara tersebut. Tapi kenapa masalah kita itu besar, kita anggap kecil? Karena kita serahkan hanya kepada Allah. Itu orang yang beriman, ya. Melakukan amal solih secara kontinu meskipun sedikit, ya. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik muslimah itu adalah sedang-sedang saja dalam beramal dan tidak membebani diri di luar kemampuannya. Karena ia nanti akan merasa bosan. Ya, nanti
malah akan merasa bosan dan jenuh serta meninggalkan amal secara total. Ya, ini juga tabiat setan. Ya, kalau lagi zikir itu asik ya, dari jam 2, jam 1 enggak bangun-bangun, ya enggak tidur-tidur. Terus zikir sampai subuh. Dia lakukan apa jenuh. Sekali jenuh 1 bulan enggak sholat tahajud. Nah, ini jangan ya. Jadi jangan membebani diri di luar batas kemampuan kita, tapi lakukan yang mastata'tum. Apa mastata'tum? Sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita ya. Si fulana yang sudah tua masih sanggup, masih rajin puasa Senin Kamis. Si fulana satu lagi lebih tua lagi, tapi puasanya Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Si fulana satunya itu berpuasa ayamul bid dan seterusnya. Lah kita nggak sanggup. Saya mau sholat puasa Senin Kamis, tapi nggak sanggup, tinggalkan. Oh, saya mampunya hanya sebulan 3 kali, nggak apa-apa. Yang penting ada yang kita kerjakan semampu kita. Nah, itu namanya sedang-sedang dalam beramal dan tidak membebani diri di luar kemampuannya. Karena ia nanti malah akan merasa bosan dan jenuh serta meninggalkan amal secara total. Orang tuh kalau udah jenuh ya, lo udah melek melakukan amalan, dia akan meninggalkan. Sama dengan makanan. Orang tuh kalau udah bosan makan bakso, pertama kali makan bakso 1 mangkok habis, nambah lagi 1 mangkok habis, kasih lagi yang ketiga kali melek sampai muntah. Nah, artinya nggak mau lagi. Maka makan bakso juga nggak boleh berlebihan. Ya, saking enak makan apa misalnya yang enak, ya makan sayur kikil, ya sayur apa ditumis cabai hijau, wah enak bener. Ujung-ujung mules, nah, misalnya ya. Nah, kebanyakan makan kikil mules karena pedesnya misalnya ya. Nah, besok ngeliat kikil mual. Nah, kenapa? Berlebihan. Coba makannya 1 sendok, 2 atau 3 sendok, cukup. Ya, makan kok 1 piring muncung, kikilnya doang, misalnya ya. Akhirnya besok ngeliat kikil mual. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Ya, jangan, yang sedang-sedang saja. Ya. Kemudian yang keempat, ya, sebaiknya seorang muslimah dalam urusan ini amal solih memperhatikan hal-hal. Keempat, berharap agar diterima di sisi Allah. Ya, ini ditambahkan amalannya, berharap agar amalannya diterima di sisi Allah dan takut ditolak olehnya. Ya, berharap agar amalannya diterima di sisi Allah. Kalau di sini di buku ini hanya ditulis berharap agar diterima di sisi Allah, berarti meninggal ini. Ya, yang benar adalah iya, berharap agar amalannya diterima di sisi Allah Azza wa Jalla dan takut ditolak olehnya. Ya, ini namanya kalau dalam bahasa lain itu menghadirkan rasa khauf dan roja. Khauf itu berharap, roja itu takut. Ya Allah diterima nggak ya sholat saya? Ya Allah puasa saya diterima nggak ya? Ya Allah, itu hanya berharap seperti itu. Jangan-jangan diterima. Nah, itu namanya menghadirkan rasa khauf dan roja. Jadi berharap sekali amalan kita itu diterima sama Allah. Dan kita takut amalan tersebut tertolak. Ya. Jangan pula terlalu percaya diri. Baca Quran. Ya, hari ini alhamdulillah saya sudah baca Quran 1 juz. Ya. Tapi amalan yang lain ditinggalkan. Meremehkan orang yang nggak baca Quran. Yang dia hanya sekedar merawat anaknya, menjaga suaminya. Itu pahalanya bisa mengalahkan pahala baca Quran. Seperti itu ya. Bisa mengalahkan pahala baca Quran. Maka jangan terlalu percaya diri terhadap amal yang kita perbuat. Ya, boleh jadi di situ ada ujub muncul. Ujub itu munculnya tiba-tiba Ibu sekalian. Ya, munculnya kayak tiba-tiba ya, karena itu bisikan setan, bangga diri. Ya alhamdulillah, saya tadi malam sholat tahajud, kemudian jam 8, kemudian zikirnya nggak mutus sampai sholat syuruk. Setelah itu ambil air wudhu lagi, mandi, saya sholat duha. Setelah sholat duha baca Quran. Tapi dipamerkan, semua orang tahu. Ini bisa mengurangi pahala amal solihnya. Kenapa? Dipamerkan kepada orang lain. Sebaik itu kita diam. Ya, nggak usah ada orang tahu kita sholat tahajud. Nggak usah ada orang tahu kalau kita udah hafal Al-Qur'annya 10 juz. Nggak usah. Ya, cukup antara kita dengan Allah saja. Ya, tapi kalau ada yang memang tahu, kita ya sudah, kita hanya menguji Allah. Saya bisa menghafal ini karena kecerdasan yang Allah berikan. Karena
Di dalam Asmaul Husna itu ada sifat Allah yang maha pandai, yaitu Ar-Rasyid. Nah, seperti itu ya. Jadi kita kembalikan lagi pada Allah. Yang memberikan kecerdasan itu adalah Allah. Jangan meremehkan. Ibu si Anu itu masih muda, tapi ngapalnya susah bener. Jangan, karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Amal solihnya pun berbeda-beda. Baik ya. Yang terakhir, ya, karena kita gunakan untuk tanya jawab. Yang terakhir, menghinakan diri meskipun banyak beramal, serta tidak merasa besar hati dan ujub terhadap dirinya sendiri. Ya, menghinakan diri meskipun banyak beramal, tidak merasa besar hati dan ujub terhadap diri sendiri. Ya, ciri-ciri orang yang tawadu itu adalah tatkala dia berhadapan dengan orang lain, dia menganggap orang lain itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik amal solihnya. Itu ciri-ciri orang tawadu. Tapi kalau kita ibu-ibu sekalian merasa kita lebih hebat dari orang lain, berarti itu belum ujub, masih belum tawadu, masih ujub. Ya, tawadu lawannya ujub. Ya, kalau ujub itu adalah dia bangga dengan dirinya sendiri. Kalau tawadu merendahkan hatinya di hadapan orang lain. Ya, merendahkan hati. Masya Allah, dia melihat orang, Masya Allah, orang itu soleh. Padahal sebenarnya di hadapan Allah dia jauh lebih soleh. Tapi dia tidak nampakkan. Bahkan dia memuji orang lain dalam kebaikannya. Ya, seperti itu ya. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan ya. Untuk poin yang selanjutnya, insya Allah berarti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan kita melakukan amal kebaikan, amal solih, sampai kaki kita menginjak surganya Allah Azza wa Jalla. Baik ya. Amin, amin, Allahumma amin, Masya Allah. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan ataupun kehilafan itu datang dari saya pribadi. Pada Allah saya memohon ampun, pada antum sekalian saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, jazakillahu khair, barakallahu fiik Ustazah atas pemaparan materi pada pagi hari ini, sesuatu sekali ya Masya Allah. Ini sekarang azan jam 11.40 ya Ustazah ya? Iya, masih ada kesempatan untuk 1 tanya menit. jawab. Masya Allah. Baik, langsung Ana buka aja silakan. Ummahatif fillah, jika ada yang ingin bertanya langsung bisa raise hand dan insya Allah nanti langsung dijawab sama Ustazah. Tafadholi. Waktunya juga memang tinggal 1 menit lagi, Masya Allah. Karena maju-maju ya Ustazah ya. Iya. Ya Allah. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Di sini wanita-wanita solehah semua Ustazah, insya Allah. Amin. Berkumpul di Kim ya, insya Allah saling fastabiqul khairat. Insya Allah. Kadang-kadang, iya. Jadi kalau Ana boleh ini Ustazah, nggak tahu ya ini pertanyaan atau bukan gitu. Cuman kadang kan kalau kita di sini rasanya ya ada pertemukan di komunitas ini Ustazah. Ini kan komunitas dakwah gitu ya. Kita belajar Al-Quran, kita bertemu teman-teman kita yang soleh. Kita tuh ngerasa diri kita sendiri gitu ya, ngerasa ya Allah tuh berkahi banget ya umur kita gitu. Kalau gitu gimana itu? Rasanya tuh kita ya Allah bersyukur banget ya bisa ada di sini gitu ya. Kok ngerasa ya kayak dapet ngerasanya gitu ya. Ini anak pribadi gitu ya. Allah Allah tuh sayang banget ya sama anak gitu. Itu rasanya kalau kayak begitu gimana tuh Ustazah? Kalau seperti itu ya kalau kita merasa seperti itu kita bersyukur, itu namanya wujud syukur kita. Ya, kita memuji Allah ya. Ada di seberang sana, ada di tempat lain, mereka sholat pun tidak, di jam-jam beramal soleh tidak, baca Quran tidak, maka kita memuji Allah, itu wujud syukur kita, bukan berarti kita meremehkan orang lain. Maka kita tetap dalam kondisi seperti apapun, itu pertama kali kita lantunkan itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kumpulkan kami bersama orang solih. Nah itu tandanya kita memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Itu bukan ujub. Kalau ujub itu kan beda. Dia mah gak sholat. Dia mah itu kelompok yang gak ini. Bukan. Itu namanya meremehkan. Tapi kalau kita memuji Allah, ya Allah alhamdulillah ya Allah, kok kita bangga berada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang solih, berada di tengah komunitas para pembelajar Quran, ya,
ada komunitas ini, komunitas itu, Allah golongkan kita, Allah masukkan kita, ini tanda kemurahan hati dari Allah. Maka kita bersyukur, itu namanya mensyukuri nikmat. Ya, kalau bahasa lain itu nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman dan Islam. Maka di dalam seperti itu tuh kita boleh, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatmu yang mana yang kamu dustakan. Jadi berbeda kalau kita ujub dengan memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu ya, Allah ya. Ya, jadi insya Allah ya Ustazah, ya Ya, kita bukan juga saling ujub ya. mendoakan semoga istiqomah Insya di Allah, ya insya Allah. Ustazah ya. Allah. Allah. Baik, rasanya mungkin belum ada pertanyaan ya Ummahat ya. Kalau ini juga waktunya udah masuk azan, Iya, jadi iya. Ana izin nanti kalau ada pertanyaan boleh saja boleh Ya, chat boleh. Ya, grup, ya. nanti Ana teruskan ke Ustazah gitu Ya, ya. ya. Baik, kalau gitu Ana izin tutupnya halaqah pada siang hari ini Ustazah. Ya, tafadhali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas tarbiyah pada siang hari ini sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah Lydia Rusli. Masya Allah. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah berikan kepahaman dan senantiasa membimbing kita mendapat ilmu syar'i dan bertambah berkah ilmu yang insya Allah juga menjadi amal jariah yang berkekalan untuk Ustazah. Masya Allah. Jazakillahu khair. Wa barakallahu fiik. Ustazah, untuk semua ummahat yang sudah hadir, Ana ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wa barakallahu fikum jami'an. Ana selaku moderator, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam membersami antumnya semua. Kita tutup majelis pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jessica dikasih